Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Siap. Yang lainnya Ini nggak tahu ya. Ini nggak tahu ya. Mungkin ya benar kata Coach Koko tadi bilang gitu ya. Kita di sini pasti ada maksud-maksud tertentu yang memang mempertemukan gitu ya di satu kesempatan, di satu momen ini. Tapi entah kenapa vibrasi dari teman-teman ini kok naskahnya itu saling berhubungan dan saling berkaitan. Walaupun ya, saya juga ngerasa gitu, nyambung gitu. berbeda. Nah ini menariknya gitu ya di Life Journey ini, walaupun dari latar belakang yang berbeda, kita nggak tahu naskahnya gimana dari teman-teman yang lain, tapi kita fokus pada diri kita masing-masing, akhirnya fokus itu jadi saling terkoneksi satu sama lain gitu. Nyambung nggak ya? Nyambung. Nggak lagi nunggu ini. Jelas suaranya. Jelas. Ini waktunya saya untuk sharing. Siap. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Senior. Saya sangat untuk di dunia menulis ini saya sangat baru yang kedua nulis. Nah, awalnya jadi jelas nggak Bu suaranya? Jelas, Bu. Jelas ya. Jelas kok. Ya. Buku saya yang ke berapa ya? Itu ya tertulisnya ya. Dapat urutan nomor berapa ya? Saya lupa. Saya juga lupa urutan nomor berapa. Kalian tahu. Syukur ya. Nah ini pengalaman dari sharing sama teman-teman nih tentang kalau curhat-curhat gitu ya. Terus biasanya kita sering kasih nasihat atau sebaliknya dapat nasihat juga. Jangan lupa bersyukur, masa gitu aja sudah mengeluh gitu ya. Banyak sekali. Jadi meskipun kita bisa nasihati orang belum tentu juga tahu kita itu gimana, itu kan enggak tahu. Padahal sebenarnya kalau kita pas sharing-sharing maksud gitu ya teman-teman itu, wah ini saya juga ngalami seperti itu ya. Tapi belum bisa bagaimana cara solusinya. Enak. Kadang orang marah, ternyata semua orang itu kalau kita bilang jangan lupa bersyukur itu mau menerima. Nah, kenapa saya nulis itu? Waktu itu biasanya itu iya saya bersyukur itu kok pas saya bilang seperti itu teman saya itu marah gitu. Saya langsung kaget. Masa sih dikasih saran bersyukur kok marah itu awalnya dari mana? Dari penasaran itu. Dari penasaran itu akhirnya lama-lama ternyata saya juga pernah kecentok apa ya istilahnya ya kalau kepentok itu apa ya istilahnya? Iya, kena batunya sendiri. Ternyata saya juga bisa ya marah. Itu gundul lah ya. Ya. Manusiawi, Ya, saya cari. Manusiawi. Marah manusiawi. Tapi yang iya. Akhirnya ternyata marah itu dari mana ya asalnya ya? Kenapa sampai dikasih nasihat kok malah marah gitu ya? Nah, itu ternyata memang ada tahapan-tahapan, di situ saya tuliskan memang ternyata kenapa kita bisa marah itu karena memang kita masih ada tahapan di yang pertama yaitu denial. Kenapa masalah ini muncul pada saya kayak gitu ya. Kemudian
kenapa harus saya yang mengalami, kenapa bukan orang lain. Wah, ini saya sebut sahabat, tapi kok malah menjerumuskan saya kayak gitu ya, bukan malah menguntungkan, malah aduh saya semakin terpuruk kayak gitu itu ya. Kemudian sampai fase-fasenya itu mohon maaf di situ mungkin ada yang kurang berkenan. Di situ saya masukkan adalah teorinya untuk berkabung. Jadi ketika berkabung berduka itu ya hampir seperti itulah seseorang itu menerima ketika ada masalah itu. Dan bagaimana saya bisa bangkit, nah ini bagaimana saya bisa melewati masa-masa itu setelah saya mengenal sebuah acara yang tidak saya sengaja saya ikuti. Oh ini ya, jadi nyambung sekali dari 5 tahapan berduka itu sama dengan ketika saya mengikuti sebuah acara yang tiba-tiba saya itu tadi sama seperti yang teman-teman tuliskan tadi ya, yang dipresentasikan tadi, suatu kebetulan semua ada rencana Allah, kita tidak bisa pinginnya A gitu ya, tapi rencana Allah ternyata B gitu. Yo, nyambung lagi ya, tulisannya saling menyambung akhirnya. Keren. Luar biasa ini. Iya, terhubung kayaknya. Iya, satu sama terhubung. Ilmunya Ustadz Nasrullah ini di sini. Keren. Iya. Padahal awal saya gabung sini saya bingung nulis apa. Nulis di sini ini saya membuktikan banyak yang bertanya gitu ya teman-teman. Oh kamu kok bisa ya lolos bisa mutasi, bisa apa ya kasusnya ya yang saya contohkan ya mutasi kerja sama bagaimana dikhianati mitra bisnis di bawah kita ya. Dengan kita memaafkan kita akhirnya sudah hilang rasa marah, sudah hilang menyalahkan orang lain, sudah hilang dendam kita, kenapa harus saya, kenapa kamu tega, bla 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 dan lain-lainnya itu ketika kita pasrah, kita sudah turun emosi kita. Nah, ini mah ternyata di sini buktinya kita harus legowo, kita harus ikhlas. Nah, ketika mutasi sampai sekarang pun masih banyak yang bertanya ke saya. Ini kan sering, oh ya, belum saya kenalkan ya tadi ya. Saya kerja di sebuah rumah sakit juga, dinas sebagai perawat ya di sini. Dan di depan rumah saya, di depan rumah sakit tempat kerja, yang saya tiap hari itu tempat isolasinya ODP, PDP, COVID, penderita COVID. Jadi sepanjang jalan itu saya melihat banner-banner penolakan, astagfirullahaladzim, di tempat kerja dan di lingkungan rumah saya itu banyak sekali banner-banner penolakan sebagai tempat isolasi penderita COVID yang terkena COVID itu. Nah itu saya masya Allah, andaikan ini belum diterbitkan bukunya, ini mau saya tulis juga ini harusnya. Tidak hanya sampai keberhasilan saya mutasi, bagaimana saya mutasi kerja itu masya Allah juga luar biasa. Ketika itu saya juga menghadap ke sana kemari, itu sampai ganti kepala bidangnya, ganti direktur, ganti kepala ruang itu saya belum berhasil. Kemudian yang terakhir, kamu itu sudah betul menghadap ke sini itu sudah betul. Cuma satu, kamu itu belum ke Allah. Aduh ya Allah, makjleb lagi. Seperti itu pengalamannya. Kemudian yang sebelumnya itu untuk itu berlari mengejar ke Allah. Jadi kita di situ awalnya saya tuh dinasihati teman, sebenarnya ya sudah pernah ikut kajian-kajian juga, kajian
taklim rutin itu sampai akhirnya ya pernah saya meninggalkan karena itu tadi rasa marah itu dan denialnya itu belum hilang kayak gitu. Akhirnya saya meninggalkan dunia taklim dan suatu tiba-tiba teman kerja saya itu waktu shift malam mengingatkan kamu sholat apa ya, mengingatkan untuk sholat tahajud ya. Itu saya langsung makjub, ya Allah Bu, benar Bu, saya itu memang takut tidak sholat tahajud itu bukan karena takut ke Allah, Betul. tapi takut karena ke belakang. Ya karena pastinya kalau tidur semua. Kalau ada yang terbangun sih enak, tapi kan karena kita tidurnya itu nunggu istirahatnya itu kita nunggu pasien istirahat semua. Nah itu baru kita bisa istirahat kayak gitu sambil tetap ngawasi juga. Saya dinas di saya dinas di rumah sakit jiwa Lawang. Jadi notabene dengan pasien yang gangguan jiwa gitu ya. Tapi masya Allah. Dan ini yang menyebabkan orang stres itu seperti ini. Energinya luar biasa di situ Bu. Bu hati-hati tapi ya. Hati-hati tapi ya. tetap jaga pikiran, tetap waras. Syukurnya juga. Sudah saya kira itu mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi, bisa sama-sama berlari menuju keridhaan Allah, satu tujuan ke surganya. Amin. Kalau ada yang Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.